Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami dari KKN 188 akan menyampaikan materi terkait pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Sebentar lagi, bahkan sudah ya sepertinya saat ini banyak sekali petugas kesehatan yang sudah menerima vaksinasi gitu. Kita hanya menunggu giliran ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kami mau memberikan sedikit gambaran pentingnya vaksinasi itu untuk apa dan kira-kira bagaimana sih pelaksanaannya. Next slide. Nah, berikut ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Kita itu harus mengetahui apa itu coronavirus. Nah, coronavirus itu sebagian besar orang yang tertular COVID itu akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus biasanya. Nah, penyebaran virus ini COVID-19 ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, dan mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Nah, Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Next. Nah, vaksinasi COVID-19 ini saat ini sudah tiba di Indonesia dan sedang dipersiapkan untuk didistribusikan ke masyarakat luas. Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit COVID-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini? Jadi, vaksinasi COVID-19 ini
bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Jadi menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dari COVID-19. Untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Jadi bagaimana sih cara dari vaksin COVID-19 ini bekerja? Jadi layaknya vaksin pada umumnya, secara umum vaksin ini bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, yang dimana di sini adalah COVID-19. Sehingga apabila nanti terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat yang dikarenakan penyakit tersebut. Jadi sebelum lanjut, ada perbedaan terkait dengan vaksin dengan obat. Apabila vaksin ini adalah sifatnya untuk mencegah. Jadi sebelum orang itu terkena atau terpapar penyakit. Berbeda dengan obat, apabila obat itu orang tersebut telah terkena penyakit dan berusaha untuk disembuhkan. Jadi adanya vaksinasi ini tujuannya memang untuk memberi kekebalan kepada masyarakat Indonesia. Jadi sedangkan obatnya masih belum ditemukan sampai sekarang, masih dalam tahap uji seperti itu. Lanjut, next. Lalu, apakah melakukan vaksin corona atau COVID ini harus membayar mahal? Jawabannya tidak. Jadi pemerintah sekarang menyampaikan bahwasanya vaksinasi COVID-19 diadakan secara gratis dan tanpa persyaratan apapun, termasuk tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan seseorang di BPJS Kesehatan. Lalu untuk usia berapa vaksin ini bisa diberikan? Saat ini uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi hanya pada umur 18 sampai dengan 59 tahun, yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini penyebaran vaksin itu tidak bisa serta-merta langsung untuk warga atau masyarakat Indonesia, karena menurut roadmap yang disusun oleh WHO yang bekerja sama dengan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Indonesia, pasokan vaksin ini tuh terbatas sehingga harus berangsur gitu pemberiannya. Nah, oleh karena itu dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu Januari hingga April 2021, yang itu difokuskan pada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Itu seperti misalnya dokter yang sedang mengambil spesialis gitu, atau dokter muda, seperti itu. Nah, di waktu yang sama, Januari hingga April 2021, vaksin tersebut itu juga diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian aparat hukum, dan petugas pelayanan publik. Nah, petugas pelayanan publik ini itu meliputi petugas yang ada di pelabuhan, yang ada di stasiun, kemudian yang ada di tempat-tempat publik yang dia itu kontak langsung dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian diberikan juga kepada kelompok yang usia lanjut, yaitu usia yang sama dengan atau lebih dari 60 tahun. Di tahap yang ketiga, pemberian vaksin pada April 2021 hingga Maret 2022 diberikan kepada masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan juga ekonomi. Nah, di waktu yang sama juga, vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat dari pelaku perekonomian lainnya yang dilakukan melalui pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin tersebut. Kemudian next. Nah, untuk mendapatkan vaksin itu ada beberapa fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk mencari tempat melakukan vaksinasi ya, karena fasilitasnya tuh dimulai dari fasilitas yang paling primer, yang paling dekat dengan kita, yaitu puskesmas atau bahkan puskesmas pembantunya gitu ya. Jadi setiap kelurahan tuh pasti mempunyai puskesmas ya Bapak Ibu. Mungkin di Jemur Ngawinan nanti akan ada puskesmas yang paling dekat gitu ya dengan Jemur Ngawinan. Nah, itu bisa untuk melakukan vaksinasi asalkan puskesmas tadi itu sudah terdaftar. Kemudian yang kedua ada klinik. Yang ketiga bisa di rumah sakit.
atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Next. Nah, selanjutnya ada protokol kesehatan selama pandemi. Mungkin kita sudah banyak mendengar protokol kesehatan selama COVID, dan mungkin kita juga udah hafal. Tapi hafal aja nggak cukup, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih pentingnya mematuhi protokol? Karena wabah ini tuh nggak mengenal orang sehat, orang setengah sehat, atau orang sakit. Dan dia itu bisa menular atau jadi potensi penular. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan agar tidak membebani tenaga kesehatan. Nah, ini diantaranya protokol kesehatan yang harus kita patuhi selama pandemi, yaitu ada mencuci tangan, menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, dan memakai masker seperti biasanya, dan menghindari berjabat tangan, serta menjaga jarak. Lalu, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika timbul gejala? Nah, gejala-gejala dari coronavirus ini adalah beberapa gejalanya, yaitu demam tinggi, batuk, tenggorokan yang tidak nyaman, dan juga sesak nafas. Next. Nah, jika Bapak Ibu merasa memiliki gejala COVID-19, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengisolasi diri. Tidak lupa juga menjaga jarak dengan orang lain dan selalu memakai masker. Yang kedua, hubungi dokter. Jika Bapak Ibu memiliki gejala ringan, hubungi dokter untuk mengurangi penularan virus. Bapak Ibu bisa menggunakan layanan aplikasi kesehatan seperti Halodoc ketimbang harus datang ke rumah sakit. Dokter akan mengevaluasi gejala dan bekerja dengan otoritas kesehatan setempat untuk menentukan apakah Bapak Ibu perlu melakukan tes atau tidak. Yang ketiga, dianjurkan untuk di rumah saja ketika Bapak Ibu memiliki gejala COVID-19 atau jenis infeksi virus lainnya dan banyak istirahat. Pastikan juga untuk menjauhi dari orang lain dan menghindari berbagai barang-barang seperti misalnya gelas minum, peralatan makan, peralatan atau keyboard dan telepon. Lalu yang keempat, Bapak Ibu bisa melakukan tes swab PCR atau antigen. Next. Selanjutnya, apa saja prosedur dan protokol yang harus dipatuhi selama isolasi mandiri? Jadi, selama isolasi mandiri, jika Bapak Ibu merasakan sakit, lebih baik tetap di rumah saja. Lalu, yang dilakukan saat isolasi diri, tinggal di rumah, jangan pergi bekerja, dan jangan ke ruangan publik. Lalu, selanjutnya, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Upayakan menjaga jarak dari anggota keluarga setidaknya 1 meter. Dan gunakan masker selama masa isolasi diri. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu ketika Anda merasa sakit, yang meliputi demam, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, tidak bisa mencium bau ataupun merasakan rasa makanan, pernah memiliki kontak erat dengan orang positif COVID-19, maka Anda harus melakukan isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri itu selama 14 hari harus tetap di rumah dan tidak berpergian ke tempat umum. Isolasi mandiri bukan hal yang memalukan karena dengan mengisolasi diri di rumah, kita semua telah menyelamatkan banyak orang. Next. Selanjutnya, siapa saja yang harus melakukan isolasi mandiri? Yang pertama, orang yang sakit baik demam atau pilek atau gejala penyakit pernapasan lainnya, tetapi tidak memiliki penyakit kronis. Contohnya diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru-paru, AIDS, dan penyakit autoimun. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau yang biasa kita dengar sebagai ODP, dengan gejala demam atau gejala gangguan pernapasan yang memiliki riwayat perjalanan. Yang ketiga, orang-orang yang tanpa gejala atau OTG, tetapi telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Selanjutnya, ada protokol isolasi mandiri. Hal-hal yang dapat kita lakukan, yang pertama, gunakan kamar dan kamar mandi sendiri, peralatan mandi, dan peralatan makan sendiri. Jadi, selain tidak bersentuhan secara langsung, kita juga sebaiknya tidak berbagi peralatan atau benda dengan orang lain, seperti terutama peralatan makan atau peralatan lain yang terbuat dari plastik atau stainless, yang mana virus COVID-19 ini dapat bertahan 2 hingga 3 hari. Lalu selanjutnya, selalu menggunakan masker dan buang pada tempat yang ditentukan. Sebelum membuang,
ada baiknya masker yang telah kita gunakan, yaitu masker medis, yang mana masker medis ini hanya bisa kita gunakan sekali pakai. Jadi sebelum kita buang, masker itu sebaiknya dirusak agar tidak didaur ulang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada manfaatkan aplikasi kesehatan untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi aplikasi kesehatan ini sangat membantu kita untuk ketika kita merasakan ada gejala-gejala yang tidak wajar pada diri kita dapat mengkonsultasikannya melalui aplikasi yang dapat diunduh di smartphone masing-masing. Lalu selanjutnya, jangan kontak langsung dengan anggota keluarga lainnya dan selalu jaga jarak. Lalu ada membersihkan kamar dan semprot ruangan dengan cairan disinfektan minimal sekali sehari. Jadi ini berfungsi untuk menetralkan virus. Lalu selanjutnya ada pantau suhu tubuh secara rutin dan frekuensi pernafasan serta gejala lain. Hidup bersih adalah hidup bersih itu dapat kita tanamkan ketika suhu di ruangan itu terjaga. Jadi pernafasan kita tidak menumpuk karbon dioksida di dalam suatu ruangan. Jadi sirkulasi udara itu akan terus lancar. Lalu yang selanjutnya, pastikan ruangan cukup sinar matahari dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi di dalam ruangan itu pastikan ada ventilasi udara dan juga jendela agar cahaya dan udara bisa masuk. Selanjutnya, terapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, minum vitamin dan obat sesuai petunjuk dokter, dan menerapkan etika batuk. Jadi saat batuk itu tidak asal langsung batuk begitu, jadi harus ada etikanya seperti batuk ke dalam siku seperti ini, agar tidak menyebar ke mana-mana. Selanjutnya, berada di ruangan terbuka atau berjemur sinar matahari pagi 15-30 menit. Jadi pagi-pagi itu harus biasakan untuk berjemur di depan rumah atau di lantai paling atas kalau ada rooftop. Bisa dilakukan sambil berolahraga, jadi tidak hanya berjemur saja. Kemudian istirahat yang cukup. Lalu berusaha optimis dan penuhi pikiran dengan hal-hal positif. Yang terakhir ada hubungi segera Satgas COVID-19 terdekat atau pelayanan kesehatan jika sakit memburuk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Jadi jika sudah merasakan gejala-gejala yang seperti itu, segera hubungi Satgas COVID agar segera dapat ditangani. Baik, itu tadi Bapak Ibu penjelasan terkait protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pegangan lah untuk Bapak dan Ibu selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.